Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas materi dari salah satu pembelajaran matematika, yaitu tentang bab bangun ruang. Salah satunya ialah tabung. Pada penerapannya, tabung ini akan banyak contohnya. Banyak contoh benda yang sejenis dengan tabung di luar sana. Seperti kalau kita tahu truk Pertamina yang membawa muatan gas seperti kapsul gitu, atau mungkin kalau kita punya botol Tupperware, atau mungkin kalau kita pernah lihat cerobong asap pada sebuah industri lah, itu konsepnya adalah memakai dari sebuah tabung gitu. Pada umumnya tabung ini memiliki dua rumus, yaitu rumus luas permukaan tabung dan yang kedua ialah rumus volume tabung. Keduanya ialah rumus yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Kalau rumus luas permukaan itu dipakai untuk mencari berapa banyak sih lembar, berapa besar sih lembaran yang dibutuhkan untuk membuat satu tabung secara utuh, ya. Itu konsep dari rumus luas permukaan. Kalau volume itu dipakai untuk mencari berapa sih kapasitas isi yang bisa dimasuki dalam sebuah tabung. Jadi volume itu isi. Kalau kita ibaratkan volume itu kayak kalau kita punya sebuah galon aqua, ya. Di situ tertulis isinya 19 liter. Sama, volume itu seperti isi. Kalau isinya 19 liter, volumenya pun juga 19 liter. Baik, sekarang kita lanjut ke rumus ya. Untuk rumus luas permukaan tabung yaitu 2πr kuadrat plus 2πrt. Untuk volumenya ialah PR kuadrat T. Perbedaannya nanti kalau untuk rumus permukaan luas permukaan tabung itu berakhir pada satuan cm persegi atau cm pangkatnya 2. Kalau volume nanti berakhir pada satuan cm kubik atau cm pangkat 3. Ya, seandainya itu diketahui cm. Kalau meter ya nanti meter persegi atau meter kubik. Perbedaannya cuma di situ. Dan kita bedah dulu ya untuk rumus luas permukaan ini maksudnya gimana sih? 2πr kuadrat itu ialah dua lingkaran yang ada pada sebuah tabung. Jadi sebuah tabung itu memerlukan dua lingkaran pada bagian atas dan bagian bawah. Maka kalau kita tahu dari rumus luas lingkaran yaitu πr kuadrat. Berhubung di situ pada sebuah tabung ada dua tutup bagian atas dan bagian bawah, maka rumusnya berubah menjadi 2πr kuadrat. Untuk yang 2πrt ini sebenarnya sama kayak rumus persegi panjang. Kalau rumus luas persegi panjang yaitu kan panjang kali lebar. Tapi panjang kali lebar ini jika kita konversikan ke atau kita pindahkan ke rumus luas permukaan tabung yaitu berubah menjadi 2πrt karena itu dipengaruhi oleh radius atau lingkaran. Jadi rumus luas permukaan tabung secara utuh yaitu 2πr kuadrat plus 2πrt. Dan yang harus teman-teman tahu, untuk mencari luas permukaan tabung ada dua kata kunci yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, yaitu berapa diameternya. Itu pertama. Jadi kalau mau mencari luas permukaan tabung, yang pertama kali harus diketahui berapa diameternya atau berapa jari-jarinya itu. Terus yang kedua ialah berapa ketinggiannya. Kalau diameternya tahu, ketinggiannya tahu, nanti persoalan itu bisa diselesaikan dan mengetahui nilai akhirnya itu. Sekarang kita beralih ke rumus yang kedua yaitu volume itu.
volume ini ibaratnya isi ya, jadi sama kayak luas permukaan tabung tadi. Yang kita harus cari tahu pertama kali yaitu berapa diameternya atau berapa jari-jarinya. Yang kedua ialah berapa ketinggian dari sebuah tabung tersebut. Oke, sekarang kita langsung praktek ya dari rumus materi yang tadinya kita bahas itu. Ini ada salah satu contoh soal ya. Sebuah tabung memiliki jari-jari 28 meter dengan ketinggian 7 meter. Hitunglah luas permukaan tabung beserta volumenya. Lah, di sini kan sudah langsung diketahui ya. Jari-jarinya yaitu 28 meter dengan ketinggian 7 meter. Jadi jari-jarinya 28 meter, tingginya 7 meter. Hitunglah luas permukaan. Nah, langsung kita tulis, diketahui jari-jarinya 28 meter, ketinggiannya 7 meter. Langsung kita masukkan pada rumus luas permukaan yang jadi pertanyaan pertama itu. Jadi kita masukkan, diketahui R nya ya, atau jari-jarinya 28 meter dan ketinggiannya 7 meter ya. Jadi yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Langsung kita jawab, kita masukkan rumus 2πr kuadrat plus 2πrt ya. Terus kita masukkan angkanya 2 kali pi nya 22/7. Boleh 22/7, boleh 3,14. Jadi tetapi kalau nanti angkanya yang di situ muncul kelipatan 7 ya, 7, 14, 21 ataupun 28 dan seterusnya, maka paling tepat memakai 22/7. Untuk nanti untuk bilangan yang di luar kelipatan 7 kayak 10, 15, 26 dan segala macam, itu boleh pakai 3,14. Oke. Jadi ulang ya, kita masukkan 2πr kuadrat plus 2πrt. 2 kali 22/7, pi nya, R nya 28, berhubung kuadrat jadi 28 nya 2 kali. 2 kali 22/7 kali 28 dikali 28 plus dikasih kurung aja 2πrt, berarti 2 kali 22/7 kali 28 dikali ketinggiannya 7, maka 7 nya bisa kita coret 7 dengan 28 itu bisa menjadi 4, biar pembaginya itu hilang. Terus yang di sampingnya 7 dengan 7 ya bisa dicoret jadi habis. Sekarang tinggal 2 kali 22 dikali 4 dikali 28 plus dalam tanda kurung 2 kali 22 kali 28. Teman-teman boleh pakai kalkulator ya biar cepat, atau mungkin secara manual biar terbiasa dengan kalkulasi ya, biar lancar, boleh. Dan pada hasilnya di situ tertulis 44.928 ditambah 1.232 dan hasil akhirnya yaitu 6.160 meter persegi ya. Jadi luas permukaan dari soal tadi yaitu ketemu 6.160 meter persegi. Jadi seandainya kita mau ya membuat tabung dengan dia jari-jari 28 meter dan ketinggiannya 7 meter ya. Seandainya kita buat kertas besar gitu ya, atau plat tipis besar gitu lah, nantinya yang kita butuhkan dari lembaran kertas atau plat itu tadi yaitu 6.160 meter persegi.
Sekarang kita lanjut ke volume. Itu volume di sini kita kembali ke rumus ya, pi r kuadrat T ya. Di situ pi nya langsung kita masukkan 22/7 ya, r nya 2 kali, berarti r kali r berarti 28 kali 28 dikali dengan ketinggian 7 meter. 7 nya pembaginya kita coret ya, dengan 28 boleh, dengan 7 boleh ya. Nanti hasilnya nanti ketemu 17.248 meter kubik ya, di 17.248 meter kubik ya. Jadi seandainya tabung sebesar itu, kalau kita tanya ini kira-kira kalau diisi air perlu air berapa meter kubik ya, lah itu ketemu 17.248 meter kubik. Oke, segitu dulu video ini dibuat. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Maaf jika ada salah kata yang sudah tersampaikan. Kita ketemu kembali dalam kesempatan yang lain dengan hashtag serunya belajar bareng. Sekian, terima kasih.